Boy. Keri berarti mafa'ile. Wala yakulan ojo mangan temenan. Wala yakulan ojo mangan temenan to'a maka ing panganan ira. To'a maka ing panganan ira illa taqiyun. Kejaba wong kang bertakwa. Illa taqiyun kejaba wong kang bertakwa. Kene dialamatke sahih. An Ahmada diriwayatake apa hadis saking Al-Imam Ahmad. Jadi hadis ini ditalamati oleh mu'allif sebagai hadis sahih. Begitu juga Al-Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya mengatakan sahih. Imam Zahabi juga mengatakan sahih. Tapi beberapa imam yang lain mengatakan isnaduhu la ba'sa bihi. Sanadnya tidak apa-apa. Berarti enggak terlalu sahih. Mungkin sahih fil makna tapi hasan di dalam sanadnya. Makanya kadang Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Hasan di dalam sanadnya, sahih di dalam maknanya. Kalau secara harfiah hadis ini berarti la tusahib illa mu'minan. Kalau kamu berteman jangan berteman kecuali sama mukmin. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Dan kalau kamu makananmu ya, kalau makananmu jangan sampai dimakan kecuali orang yang bertakwa. Ini adalah hadis yang diperuntukkan kepada orang-orang yang seperti kita. Orang-orang yang kalau kita enggak ada teman hidup ora iso turu urip dhewe nggih, iku perlu yang namanya sosial. Jangan sampai keimanan kita itu berubah hanya karena kita punya kumpulan komunitas yang enggak benar. Kan di dalam hadis yang lain almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kebiasaannya mengikuti daripada temannya. Ini juga sama. Kalau orang-orang yang dikhawatirkan ketika dia tidak bisa hidup sendiri, kemudian imannya lemah, maka cari teman-teman yang bermukmin. Makanya sampean ini, bukan sampean, ada beberapa hukum yang namanya tentang masalah al-hijrah atau berpindah. Ada ulama yang mengatakan wajib kita hijrah dari Darul Kufri ila Daril Islam. Kita harus keluar dari daerah kafir menuju negara yang banyak mayoritas Islamnya. Karena lebih mudah mengaplikasikan atau melakukan syariat agama. Kayak misalnya kayak wong Eropa, wong Amerika, itu kan susah ya, untuk hidup di sana. Kalau kita melaksanakan syariat agama Islam, mereka tidak mengenal sholat 5 waktu kan gitu. Kemudian kerja dituntut agama ini dituntut memang betul-betul di waktu-waktu sholat ya diterjang. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, wah no alasannya sholat senajan ya padahal hasilnya ya jajan tah nopo kan ya. Ala kulli hal kalau kita hidup di negara Eropa kebanyakan itu kita tidak kuat. Ora kuat, ora ana musolane, ora ana masjite. Tapi nek ngene sing tau iki Cina ya semua. Jidan ya Jepang ya angel masjid ya. Angel masjid susah ora kaya awak dhewe alhamdulillah pom bensin ana musolane udah dadi ya. Nggih ta mboten? Kacap-capane ngasarane ngono. Maka katakan Nabi la tusahib illa mu'minan. Jika memang imanmu itu enggak kuat, kalau berteman ya harus cari yang sesama mukmin. Wa kamilul iman aula li anna tiba'a sarraqah. Ya, cari teman yang imannya sempurna. Karena watak teman itu sangat mencuri daripada watak kita. Jadi kepribadian seseorang itu bisa berubah hanya karena kumpulane. Wa min thamma qila suhbatul akhyar turithul khair wa suhbatul asyrar turithus syarr. Berteman dengan orang-orang yang terpilih, suhbatul akhyar, berteman dengan orang-orang yang mulia, yang sempurna imannya, kumpul dengan kiai, kumpul dengan santri, turithul khair, pasti akan menghasilkan kebaikan. Yo gamane saka label ae wis beda, kiai ngono. Kumpulannya habaib, terlepas daripada pribadinya orang ya, tapi nek muni
kumpul kiai mbek kumpul gento mending tuh. Nah, kan ngoten nggih, kumpul santri karo kumpul apa jenenge mucikari mending ndi kan ngono kasarane. Nah, makanya suhbatul akhyar turithul khair. Berteman dengan orang yang baik itu pasti akan menghasilkan yang baik. Begitu juga sebaliknya, wasuhbatul asyrar turithus syarr. Berteman dengan orang jelek pasti kena awu angete minimal kan ngoten. Beliau mengibaratkan karih seperti halnya angin. Idza marrat 'ala natin, jika angin ini melewati sesuatu yang berbau busuk, maka angin tersebut hamalat natinan. Pasti juga membawa bau busuknya, kayak entut ini, utawa sampah sing seminggu rak dijike atau pecahan sing rak tahu dikuras misalnya. Itu walaupun angin kan tidak ada sifatnya. Angin itu hanya angin ngoten lewat. Tapi karena dia melewati pacaran ya dadine tai, melewati sego bosok ya dadine sego bosok. Begitu juga sebaliknya. Nek dhek nglewati bukhur ya dadine ambune kaya bukhur kan ngoten. Terus Imam Syafi'i pernah dawuh laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mubghid. Semua orang itu pasti ada yang ngefans, ada yang haters. Faidzan la budda min dzalik, jika memang sudah seperti itu, falyakun al marja ila ahli taatillah. Maka kembalinya kepada orang-orang yang taat. Jadi sampean lihat kiai sama artis, semuanya juga sama, punya haters, punya apa? Fans, punya followers, punya orang-orang yang enggak suka. Nek kayak ngono ku, yo jelas kita ngikuti orang-orang yang saleh. Mesti mereka punya musuh, walaupun digunjing bagaimanapun, difitnah kayak apapun, tapi mengikuti orang saleh itu lebih disukai Imam Syafi'i. Terus ada lagi dawuhnya Imam Ghazali, wal ikhwanu thalathah, saudara itu ada 3 jenis. Akhun li akhiratika, yang pertama saudara untuk kebaikan akhiratmu. Fala niza'a fihi illadin. Maka tidak ada persaingan antara saudara karena tujuan akhirat kecuali saingan dalam masalah agama. Dalam masalah apa amal soleh. Soalnya saudara dalam agama itu apa? Mungkin fastabiqul khairat niku ngira. Kono ngamal soleh, wah aku panas melu amal soleh. Jadi kompetisinya kompetisi sehat. Paham nggih? Fastabiqul khairat. Yang kedua wa akhun lidunyaka. Yang kedua adalah saudara karena dasar napa? Dasar napa? Kekayaan. Fala niza'a fihi illal khalaq. Maka persaingan yang terjadi antara kamu dengan saudara yang dunia ini, ya, asas dunia ini kecuali tidak ada kecuali dalam masalah yang duniawi juga. Cari perhatiannya, cari popularitas, ya, cari kekayaan. Yang ketiga, wa akhun litasta'nisabihi. Yang ketiga adalah saudara untuk tempat ternyaman kita. Jadi telu, saudara untuk akhirat itu jelas pasti baiknya. Saudara tapi asas napa duniawi itu jelas eleke. Yang ketiga ini yang jelas. Akhun litasta'nisabihi, kamu yang merasa nyaman dengan itu. Maka bagaimana berhubungan dengan orang ini? Fala niza'a fihi illa salamah min syarrihi wa khabathi wa fitnati. Yang kamu lakukan terhadap teman yang kamu nyamani, saudara yang kamu merasa aman tentram dengan ini. Hati-hati, belum tentu dia mengajakmu kepada apa? Kebaikan. Harus hati-hati delok iki apik tenan apa orang. Kan ngoten sih, kadang kalau ada orang sudah nyaman dengan seseorang, itu nanti dia lama-lama mengikuti apa yang menjadi bisikan orang tersebut. Kita misal sapa ndek kene sing ketoke besti banget ya. Besti to. Wong besti ku yang ngikuti anune ngajak elek ya urmasane apa wong jenenge besti kan ngoten. Besti senajan besti tapi gibah terus ya besti tetep jajake yo gibah terus jajake gento terus wis ngoten niku. Makanya hati-hati yang besti-besti ini yang kamu merasa nyaman, besti kamu tempat curhat, hati-hati. Jangan-jangan ini adalah musuhmu, musuh dalam selimut. Dalam kitab Hikam disebutkan la tashab man la yanhadaka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqauluhu.
Kamu kalau berteman, jangan sampai berteman dengan orang-orang yang mana tingkah perilakunya tidak membuatmu semangat taat marang Gusti Allah. Perkataannya tidak membuatmu ingat sama Gusti Allah. Makanya sampean konconan mbek aku kulih apik daripada konconan mbek Syahid misalnya ya ngoten. Atau konconan mbek sapa lah taruhlah seperti itu. Ya, paham nggih? Iki tak dawak-dawake karena memang faedahnya banyak. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Hadis ini diartikan gini, ishabis sufiyah fa inna lil qabihi indahum wujuhan minal ma'adir. Kamu kalau berteman, kalau di dalam hadis dikatakan mukmin, maka yang paling tepat kamu berteman sama orang-orang yang ahli tasawuf. Kenapa? Karena ahli tasawuf itu fa innalil qabihi indahum, kalau mereka melihat kejelekan, melihat sebuah kejelekan daripada dirimu ya, maka mereka pasti carikan alasan. Oh, mbok menawa ku niate ora ngono. Wong kok nesu-nesu, wong kok takabur sombong. Oh, mbok menawa ana masalah. Kan ngoten nggih. Maka berteman dengan orang-orang ahli sufiyah itu enak. Mesti dicarikan alasan dan dia tidak lupa juga pasti menasihati. Terus apa meneh? Wakeh iki ya. Waqala tusturi ihdar suhbata thalathah. Kamu kalau berteman dengan 3 orang ini hati-hati. Yang pertama al-jababirah al-ghafilin. Yang pertama adalah penguasa yang lalai, zalim. Kau hati-hati. Makanya aja cedak-cedak karo pemerintah yang zalim. Kalau pemerintahnya apik cedakilah ra apa-apa kan ngoten. Tapi masalah akeh sing zalim. Terus yang kedua wal qurra al-mudahinin. Yaitu orang-orang yang pinter ngaji tapi penjilat. Ya dong, pinter ngaji penjilat, paham ya? Berteman dengan orang-orang seperti ini hati-hati, nanti duitmu melu ketut. Nah. Terus wasufiyah al-jahilin, orang-orang yang ngaku tasawuf tapi aslinya bodoh. Soalnya mereka ngaku-ngaku zuhud, ngaku-ngaku apa istilahnya ikhlas, tapi siapa tahu di dalamnya dia menginginkan kenalan atau popularitas. Terus itu tadi masalah pertemanan. Kemudian kenapa Kanjeng Nabi dawuh wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai napa makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa. Kalau tadi pertemanan itu hanya sebatas teman itu bisa. Nggih. Tapi nek wis muni mangan bareng, wah itu sudah tahapnya terlalu dalam itu. Paham sampean? Mangan bareng, urip bareng, turu bareng. Iku semakno ketok kabeh iku. Nah, maka kalau sudah sampai kamu mengeluarkan sesuatu yang berharga dari kamu, ya tahu istrimu ya ketut, bondomu ketut, mobilmu ketut. Alias gini, orang-orang yang bertakwa itu tidak tomak pada apa yang kamu miliki. Kamu miliki bojo sing ayu, alhamdulillah kancaku bojone ayu. Tapi nek sing ora takwa, oh tak santet weh. Tak tunggu rondone kan ngoten. Kalau temenmu ini orang yang bertakwa betul, punya mobil, alhamdulillah ayo Kang. Mobilnya di bancaan, aku mbok dijak ziarah kan ngono. Ajake apik ziarah. Coba sing bajingan. Wah ayo ning gene Semarang gitu bioskop. Ayo healing ning ndi ning pantai misale. Maksiat dugem asik-asik kan ngoten. Ini bedanya. Makanya to'am di sini, to'amaka di sini yang dimaksudkan Nabi makanan itu adalah tahap yang melebihi daripada pertemanan, yaitu persahabatan. Jangan sampai bersahabat kecuali dengan orang yang bertakwa. Nanti dia akan mengubah segalanya, mengubah cara pandangmu, cara beragamamu. Ini kan bentar. Nah, ada sebuah cerita yang aneh. Al-Imam Ibnul Arabi pernah berkata, ijtama'a jam'un minal masyayikh bita'wati zuqaqin bi Masar. Suatu saat kiai-kiai di Mesir itu diundang pada suatu undangan makanan besar-besar di salah satu perkampungan. Kemudian faqud dimat ta'am. Karena tamunya kiai-kiai besar, maka makanan-makanannya juga enak-enak dipersembahkan. Tapi lucu, Sohibul Bait ora nyiapno piring. Ono panganane tapi ora nyiapno napa? Piringe. Wah taju aniyah. Dan mereka butuh piring. Akhirnya mereka tidak menemukan wadah untuk napa istilah kan lampanan terus prasmanan tapi ra ono piringe. Nah, akhirnya mereka mencari sesuatu hingga menemukan
Zujajun jadidun u'idda lil baul walam yusta'mal. Mereka menemukan wadah yang terbuat dari kaca baru ini kaca, barangnya baru, tapi ini fungsinya bukan untuk makan aslinya, fungsinya untuk pipis. Berarti taruhlah kayak pispot, pispot tamboten, tempat pipis portable ya, gitu, tempat dan pipis portable. Akhirnya faghurifa fihi, maka alat ini, yang alat pispot ini untuk digawe piring, dienggo nyedok makanan yang ada di nampan yang besar tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi Imam Ibnul Arabi mendengar suara. Mendengar suaranya gini, mundu akramaniyallahu bi akliha ula isada la akunu wi'aan lil adha. Demi Allah, semenjak aku dimuliakan oleh Allah, menjadi piringnya para masyayikh, menjadi piringnya para wali, yang mana asli saya bukan untuk itu, maka saya tidak sudi untuk setelah ini dijadikan sebagai fungsi yang awal, yaitu untuk pipis dan saya enggak sudi, langsung pecah itu. Piring itu setelah digunakan para wali itu langsung pecah. Imam Ibnul Arabi gini, krungu ta ra iki mau barang iso ngomong. Krungu napa Mbah seger pecah ngono? Iki sadurunge pecah ngomong. Ngomong, demi Allah saya tidak sudi untuk menjadi tempat pipis dan tempat walaupun fungsi awalnya itu ya. Karena saya sudah dimuliakan Allah menjadi wadahnya, menjadi tempat makanannya para wali. Nah, iki saya iso muni ngono. Makanya hati-hati kamu itu, kata Imam Ibnul Arabi. Kada kam qulubukum akramahallahu bil iman. Begitu juga hatimu, yang mana hatimu adalah tempat wadahnya keimanan. Jangan sampai kalian ridho, jangan sampai kalian rela hatimu tuh penuh dengan najis hati, maksudnya penyakit apa? Hati, wahubid dunia. Wah, iku ngono lho. Iki lagi piring kecolok dadi tempat makanan saja dia sudah merasa bangga. Lawak dhewe kok kumpul kiai, wah Pak ngaji mbek Pak Yai suwi ngono. Boseni ora lucu, has. Hatimu wis ijek akeh najise, ijek akeh maksiate. Padahal mamula kayak ngoten niku. Apa ya? Nanti ada pembahasannya kalau enggak salah nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau tandanya gini, hati itu kalau Anda itu kok kumpul mbek kiai, kumpul mbek habib, kumpul mbek orang yang ahli ilmu kok ora betah, berarti hatimu bermasalah. Anoten, hatimu ada penyakit. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan itu? Yo betah-betahno, ben suwe-suwe iku ilang, ngoten lho. Ben suwe-suwe napa niku ilang. Nah, wong koyok dene iku penyakit niku tombone nganggo jamu sing pahit. Pengen waras ta ora? Pengen. Maka carane waras kudu nek ngombe jamu kudu betah. Pon nggih. Hati-hati. Itu lihat teman-temanmu, lihat dirimu sendiri apakah mukmin, apakah taqi apa enggak. Kalau enggak ya hati-hati. Didandani bareng-bareng. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, la tasumanna imra'atun illa bi idzni zaujiha. La tasumanna ojo poso temenan. Poso sunnah maksudnya nggih. Poso wajib ya aneh ya bojone. La tasumanna aja poso temenan imraatun sapa wong wadon. Imraatun sapa wong wadon illa bi idzni zaujiha, kejaba kelawan izin bojone imraah. Bojo lanang maksudnya. Illa bi idzni zaujiha, kejaba kelawan izin bojo lanange imraah. Padahal kata zaujun itu bisa dibuat untuk dua, ya lanang ya wedok, tapi sudah menjadi tradisi, sudah menjadi adat. Zaujun itu untuk suami, zaujatun untuk istri, kan ngoten. Haditsun sahih anil Hakim. Dawuhnya Kanjeng Nabi ini terkait masalah puasa sunnah nggih. Wong wedok diharamkan oleh Kanjeng Nabi untuk berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Jadi dari sini bisa diambil faedah, wong lanang itu memiliki hak yang lebih tinggi daripada perempuan dalam masalah taatnya. Ada wong wedok, dia awalnya anaknya bapake, anaknya ibuke, kok wis nikah, maka ketaatannya itu berubah. Yang awalnya taat ning gene wong tuane, karena sudah dinikah sama suami, maka taatnya berubah.
Yang awal siapa akhirnya? Suaminya dulu baru apa? Orang tuanya. Itu kaidah dimanapun. Lah termasuk daripada bentuk to'ah yaitu dereke nek poso kudu izin. Nek poso sunah kudu izin. Apa meneh iki nek posone poso dalail misalnya. Wah apa tuh? Lah wik-wike kapan? Loh iya. Lanang niku, ini yang dimaksud ke arah sana memang. Yang dimaksud nanti pelayanannya enggak maksimal. Kalau pelayanan enggak maksimal, suami menjadi apa? Tidak ora ridho. Nek wong wedok ora diridhoni karo bojone, la'anatul malaikah. Nek wis dilaknati malaikat berarti dilaknat kalih Gusti Allah. Nek wis dilaknat Gusti Allah berarti ning pundi? Neraka. Intine aja ngasih duwe bojo ngono. Repot, boten. Boten ngoten. Jadi ini hadis, sekali lagi ini sebagai Anda cah lanang jangan pakai hadis ini. Ini hadis dipakai oleh calon istri Anda gitu ya. Jangan sampai Anda dalil gak oleh poso nduk haram Kanjeng Nabi mendingkan ngene. Ojo. Sebagai suami juga harus fleksibel. Mosok ojo kon ngangkang terus kan mboten bareng. Ya ono ngibadahi barang sing liyane kan ngoten. Alias gini, bukan hanya ini tok. Apapun bentuknya. Misalnya kok bojone sampean lagi sholat sunnah. Kok mbok undang, ya cen kudu taate ning sampean. Kudu taate ning sampean. Kejaba nek sing fardu-fardu lho ya. Mandang-mandang kaya ono ngene iki wah, berarti bojoku ora usah poso Ramadan ya ora ngono. Beda. Jadi ini hadis dipegang menjadi pegangannya para perempuan, para istri. Iki nek dicekel karo si suami, wah repot nanti menjadi zalim dadine. Dadine toh zalim. Nah, makanya kita lihat la tasuman namra'atun ini mungkin khitabnya waktu itu ada masalah suami yang tidak ridho dengan istrinya. Hati-hati nggih. Dan sampean juga sebagai suami bakale jangan sampai merasa otoriter, jangan sampai merasa superior. Wah, aku pokoknya lanang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wah, akhirnya sembarang, ayo Duk, gawe anak, ayo Duk, masak ngono ae. Saake itu bukan anu. Sampean nompone wis ayu, sampean nompone wis gede, ora ngrumati kawe cilik, ora nyekolahno, dadak dadi babumu kan ngono. Ya dipikir barang peri kemanusiaanmu lho, peri kemanuanmu keri ae kan ngoten. Paham nggih? Tapi ini ajarkan kalau Anda punya anak perempuan, ajarkan kalau punya saudara perempuan, ya, ditaat karo bojo iku wajib. Taat karo bojo niku wajib. Begitu juga bojone nyenengno bojo iku ya wajib kan ngoten ya. Nek nyenengnone tapi nek nyenengno bojo ki ancen angel ya. Kudu pakai dana lebih ya. Harus punya uang lebih gitu ya. Betul, makanya sampean ojo ngasih ngelamar anake wong ora duwe modal apa-apa, terus ora duwe anu nekat, ora iso. Yo cinta ya cinta, tapi ora tai kan gitu kan. Harus ada ongkosnya gitu loh. Wong Kanjeng Nabi kan juga cetha, faman istato aminkumul ba'ata fal yatazawwaj. Sapa sing kuat ongkose nikah saubo rampene bukan hanya akad nikah, wa ma ba'da nikah minan nafaqah ya. Terus kemudian ngidupi anak bojo fal yatazawwaj kawino. Dadi aja salah siji didelok sing liyane ora dienggo hadise enggak bisa. Hadis itu harus bimujmaliha dengan semuanya kita ambil ben harmonis. Ayo ora siap rabi kok dadak rabi. Modal nopo? Modal cinta. Wah, telek lencong ya dadi cinta nek seneng. Pokoknya aja kaya anak Jaksel sing viral nyanyi gitu loh. Jadi udah pacaran berapa lama? Baru 1 bulan. Jamet-jamet iki lho ya. Astagfirullahaladzim. Aku nek eling sing jamet-jamet diwawancara iku eling Agis, eling kanca-kanca sing rada jamet ndok kene kan ono ya. Jawabnya selengean rak cetha ya Allah. Masya Allah. Bagas termasuk jamet ya. Ya, paham ya? Ya ini nanti dipelajari lah setelah Anda sudah paham, udah menulis sing MTS MI saake lho, pemene opet malah mudeng ya. Terus Faqala sallallahu alaihi wasallam la tudhhiris syamatata li akhika fayarhamhullahu wa yabtalika. La tudhhir aja ngetokno sapa sira.
Aja nglahirke sapa sira ngetokke. Asyamatata ing nyokurke, paham nyokurke sampean? Syukur ngono lho. Kowe seneng nek kancamu entuk napa? Musibah, syukur jilek, paham ya? Ahli lah Anda aja. Asyamatata ing nyokurke, ana kanca tiba guyu. Asyamatata ing nyokurke. Iki ana napa? Catatan kakek. Idharul farah bibaliyatil muslim. Yaitu menunjukkan sukacita ketika muslim tertimpa musibah. Ya paham ya, nyokurke makanya. Li akhika kedua dulur lanang ira. Li akhika kedua dulur lanang ira fayarham mongko ngrahmati. Fayarham mongko ngrahmati hu ing akhika. Hu ing akhika Allah sapa Gusti Allah. Waya betali lan nguji sapa Gusti Allah. Waya betali lan nguji sapa Gusti Allah ka ing sira. Waya betali lan nguji sapa Gusti Allah ka ing sira. Haditsun hasan. Ani Tirmidzi saking Imam Tirmidzi. Ini kita berbicara dulu dari segi artinya dulu lah. Ya. Ada sebuah hadis yang akhika. Kamu itu kalau lihat temanmu atau saudaramu susah ya karena bala, walaupun seneng aja diketokno. Aja ngetokke seneng ketika saudaramu tertimpa musibah. Walaupun suria kaya apa wis nek kono kepaten iki tetep takziah ngono lho. Takziah aja muni alhamdulillah ya wis mati, aja muni ngono. Tetep kula derek bela sungkawa walaupun di dalam hatimu ya seperti ini, seperti itu ya. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan itu nanti ketika Anda merasa bahagia sukacita atas musibah yang menimpa saudaramu fayarhamhullah. Ternyata dengan musibah tersebut Allah menyayangi orang tersebut dan karena kamu suka dengan musibah yang ditimpa sama saudaramu, Allah menjadikanmu mendapatkan musibah sendiri, repot, jilek apa istilah? Moyok ketemplok ngoten lho, moyok ketemplok, moyok akhirnya ketemplok dhewe. Hati-hati. Nah, ini sih secara makna betul ya. Secara makna betul artinya ndak hanya masalah sukacita ketika dapat musibah, tempat dapat musibah ya enggak. Itu akhlak yang tentunya tercela dan hadis ini bukan mengajarkan Anda pokoknya wajahmu aja ketok seneng, aja ngono. Ya zahiran wa batinan iku nek iso nek ana saudara muslim kita walaupun memang gregetno ya tetap punya akhlak yang rahim lah. Tetap punya akhlak yang penyayang gitu. Karena kita bedalah dengan mereka-mereka. Kalau mereka-mereka sampai benci dengan kita, entah alasan tanah, entah alasan motor, entah alasan gogrokan godong dan lain-lain. Ya sebisanya kita lah untuk menjadi pemaaf. Sebisanya kita untuk menjadi orang yang toleransi. Walaupun mereka tidak toleran sama sekali. Mereka bukan ahli ilm, sementara kita itu labelnya kiai, labelnya santri. Wajib rahmat itu kepada kita. Ojo sampai awak dewe jadi kiai, jadi santri, mendatangkan ayat-ayat, mendatangkan hadis-hadis tentang adab, tentang tonggo elek. Itu kan hanya menguatkan nafsumu saja. Kalau kamu sudah sampai makom yang mana bisa memaklumi kebodohan orang, bisa memaafkan kesalahan orang, lah itu baru benar santri yang asli seperti itu ya. Jadi sampean geger mbek tonggo, utawa tonggo gegeri sampean, utawa dulur sing ngerebut warisan, kan terjadi toh di kehidupan kita. Yaitu kita sebagai santri itu bukannya apa-apa. Kita alhamdulillah gitu loh. Kita alhamdulillah punya ilmu, kita alhamdulillah punya guru yang akhlaknya sesuai dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka walaupun mereka musuh atau mereka menganggap kita musuh atau bahkan kita menganggap mereka itu musuh kita. Ya, dikumpuli rak bakal apik lah, apa meneh salaman, apa meneh liga awor, wis rak ngejak ayang-ayangan ae rak kudu ngono ya.
Tapi ketika mereka dapat musibah itu jangan sampai sifat rahim kita itu enggak keluar, gitu. Sifat kasih sayang kita enggak keluar. Itu tadi yang dikhawatirkan. Ketika mereka dapat musibah, oh ternyata Allah malah menyayangi mereka karena musibah tersebut. Kemudian berbalik kepada kita yang akhirnya kita mendapatkan musibah gara-gara syukur, gara-gara senang mereka dapat musibah. Tapi hadis ini tadi dikatakan hasan. Tapi ternyata Imam Tirmidzi bukan hasan tapi gharib. Hasanun gharib. Hadis yang aneh kata beliau. Terus hadis ini apakah betul dikatakan hadis hasan? Imam Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini termasuk hadis yang palsu. Karena di dalamnya ada Umar bin Ismail, kadzabahu Ibnu Ma'in wa ghairuhu. Umar bin Ismail ini adalah pembohong besar yang mana tuduhan tersebut dilemparkan oleh Imam Ibnu Ma'in dan lain-lain. Dan Ibnul Jauzi menambahkan orang ini la yajuzul ihtijaju bi. Hadis-hadisnya orang ini tidak boleh dijadikan hujjah. Wala aslalil hadithi. Dan hadis ini juga tidak ada asal usulnya. Katanya beliau seperti itu. Pada intinya hadis ini walaupun tertulis sebagai hasan, tapi ulama ahli hadis mengatakan napa? Maudhu, palsu. Yang benar yang mana? Yang benar awak dhewe penting maca, penting ngamalno, ora usah melu ngukum-ngukumi. Tapi kalau Anda condong pada maudhu, monggo condong pada hadis hasan seperti yang dikemukakan sama Sayyid Muhammad Al-Haddar ya, monggo. Semuanya ada pegangannya. Sing penting aja gawe hukum dhewe. Sahih ngono. Dene wong iki. Paham ya? Ya, ala kulli hal seperti yang saya terangkan, sifat rahmatnya Allah, sifat rahmatnya Kanjeng Nabi itu jangan sampai hilang pada diri kita yang sebagai santri dan kiai, ya, khususnya terhadap musuh-musuh kita atau orang yang menganggap kita sebagai musuh. Walaupun itu akhlak yang susah untuk dijalankan tentunya. Wong tendensinya itu karena benci kan, ada alasannya lah pokoknya. Tapi jangan sampai orang ngetokno sifat rahmat kita, repot. Mau digeger terus, makanya paling ngiting akhirat urung kon kumpul. Iya kan seperti yang di dalam hadis kan disebutkan itu. Wong nek donya sampai matine tukaran karo tanggane, tukaran karo dulure, teng akhirat makanya Gusti Allah mboten kersa nglebokno wong loro iku mau ning swarga. Masya amale sundul langit. Dijawab Gusti Allah. Kok sik aja mlebu swarga. Kene napa Gusti wong amal kula pun turah-turah. Sarane ngono misale. Amal kula turah-turah wong hak iku nggih pun swarga, rapote kula nggih apa ijo kabeh mboten nonton sing abang. Dijawab, kowe nek pengen mlebu swarga iso sih, tapi makome cendhek. Nek pengen makom sing dhuwur pendhit iso. Ana carane. Napa niku? Iki ra kancamu maafno. Ke damai dhisik karo kancamu sing tau tukaran ning donya. Dadi lucu mbok bayang-bayangno ana apike wong tukaran ning donya iku. Lho iya Dan. Wong tukaran ning donya geger karo tangga, geger karo dulur iku ana apike. Dadekno raf'ud darajat fil jannah itu loh. Menjadikan tingkat derajat di surga itu semakin tinggi, maka perbanyaklah musuh di dunia. Nggak, bukan seperti itu namanya troublemaker itu ya. Jadi kalau Anda benci sama seseorang, kok ngasih dia mati, kue mati. Teng akhirat itu pengadilan Gusti Allah malah kon jejer. Oh kamu kalau mau dapat surga tingkat tinggi, ya kamu berdua naik ke sana bareng-bareng dari tonggo. Ben aja tukaran. Tukarane donya ning akhirat kudu dadi tangga. Lho piye Jal? Piye Jal? Berarti apik to? Tukaran ae iso apik lho. Apa meneh nek rak tukaran ngono lho maksude. Aja mbok walik. Apa meneh nek tukaran ya keliru ya. Nek rak tukaran luwih apik gitu. Paham nggih? Terus ini hadis yang selanjutnya sudah pernah kita bahas panjang lebar di gini kitab apa? Qasidahnya Imam Haddad ya. La tuksir hammak ma quddir yakun wa ma turzaq ya'tik. La tuksir aja ngakeh-ngakehno sapa sira. La tuksir aja ngakeh-ngakehake sapa sira. Ini khitabnya awalnya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ma utawi barang quddira kang den takdir apa ma.
Den takdir ya dipastikan wujudnya. Ma utawi barang kudirkan den takdir apa ma yakun mongko dadi apa ma. Yakun dadi alias wujud. Yakun mongko dadi apa ma wamalan utawi barang. Wamalan utawi barang turzaku kang den paringi rezeki sapa sira ing ma. Turzak kang den paringi rezeki sapa sira ing ma yakti mongko teka apa ma ka ing sira. Wamalan utawi barang turzaku kang den paringi rezeki sapa sira ing ma yakti bakal teka apa ma ka ing sira. Anil Baihaqi diriwayatake apa hadis saking Al Imam Al Baihaqi. Ini juga hadis ini oleh beberapa imam seperti Al-Imam Al-Allai hadisun gharib, hadis yang gharib. Maksudnya dari segi sanadnya gharib, dari segi matanya juga gharib karena di situ ada orang yang namanya Yahya ibn Ayyub. Yahya bin Ayyub ini adalah rawi yang meriwayatkan hadis ini sementara hadis-hadis yang pembanding atau hadis yang semisal dengan hadis ini tidak ada. Jadi dari jalurnya orang ini akhirnya ada hadis ini, paham nggih? Kayak hadis innamal a'malu binniyat itu awalnya gharib itu, awalnya. Karena yang meriwayatkan cuma siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi karena yang meriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab ya akhirnya menjadi sahih. Tapi kalau orang yang setelah sahabat ini loh yang menjadi parah, yang menjadi masalah. Sak badane sahabat, sak badane tabiin, ana wong riwayatke hadis sing ora masyhur, sing ora terkenal di kalangan ahli ilm, itu namanya gharib, aneh. Eno iku kan Nabi tau muni ngono. Lah kok sing ngomong kok riwayate wong iki kan misalnya gitu. Oh, orang ini rada aneh iki mesti. Biasanya ngetokno hadis-hadis sing aneh-aneh. Kan kita juga seperti itu kalau jadi kiai pengen sing aneh kan, punya ilmu yang aneh, punya napa jenenge kemampuan yang aneh gitu. Pun kita ini masalah tasawuf ini sampean sejak tasawuf terus gak apa-apa lah. Kata Rasulullah SAW, la tukthir hammak. Kalau galau jangan lebih-lebih. Jangan terlalu lebay dalam bergalau-galau. Wes biasa wae. Ma qutir yakun. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takdir napa yang jelek atau takdir yang napa? Baik, itu semuanya sudah dipastikan oleh napa? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah ditakdirkan itu pasti terjadi. Sekali lagi takdir baik, takdir jelek itu bukan Allah yang mengatakan, bukan persepsinya Allah, tapi persepsi sebagai manusia. Anda mendapatkan duit 1 miliar sedekah dari orang, takdir baik apa takdir jelek? Coromu baik. Anda kelangan sepeda motor sing larang misalnya, apa sih saiki Vespa rego 150 juta. Yang 350 cc itu yang Vespa terbaru. Itu musibah apa baik? Jelek kan, takdir jelek. Maka persepsi baik jelek itu di Anda, di kita sebagai manusia. Tapi kalau itu dari Allah semuanya pasti apa? Baik. Imane Abu Bakar, baik. Kafirnya Abu Jahal, ya baik. Aslinya ngono. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau jangan sampai terlalu galau. Kowe rada nasibmu kurang apik ya wis ngono iku. Mbok sesali ora ana gaene. Tapi move on itu harus terjadi. Maka kata beliau wa ma turzaq ya'ti. Kalau memang sudah menjadi rezekimu, ya ora bakal kesasar alamate, Bro. Aja kuwatir. Kayak pecel, bumbu pecel nek anjen jatahe Naim, ya nah dadi jajahe Naim gitu loh. Kalau jatahe wong loro ya akhirnya ambiar. Nah ngono kan ilang. Wes ora usah aduh-aduh. Sampai ngerti video yang viral itu, wes nyiapno sembarang mangan, wes sak lawuhe, wes mancing iwak iki lho. Wong sing mancing wes nunggu berjam-jam. Kemudian dia angkat mancingnya karena sudah dapat ikannya. Ujuk-ujuk diserobot karo kucing kok. Dadi rezekine apa ora? Ya ora, kowe mung dadi lantarane kanggo rezekine napa kok kucing. Kan ada video viral itu, yang video yang kemarin saya lihat di Instagram. Wong mancing
berjam-jam ngenteni suwe bareng diangkat. Wah, entuk iwak dadi colno saka napa jenenge kailnya. Tiba-tiba ada kucing oreng lewat langsung melayu gawa kucingnya. Ya ora dadi rezekimu toh. Begitu juga ya seperti ceritanya Imam Syafi'i sama sinten Imam Maliki lah. Sampean sudah tak pernah ceritani bolak-balik kan yang masalah buah apel yang mana dua-duanya geteneng. Rizki itu kalau menurut Imam Maliki ora diusahani nek moro ya jatahe moro. Begitu juga Imam Syafi'i rizki ku ya moro tapi syaratnya kudu napa diusahani. Lucu kan akhirnya Imam Syafi'i perdebatan tidak selesai keluar. Bukan keluar karena nesu loh ya, walkout bukan. Wong ahli ilmu itu ya tetap keren lah, orang-orang nesu-nesunan debat kalah terus nesu buat. Imam Syafi'i keluar, ngeleh, akhirnya bekerja. Orang ada kebun di situ, kebun apel. Kemudian orang yang punya kebun mau cari pekerja yang siap memetik apel nanti akan dikasih opah apel. Akhirnya Imam Syafi'i kerso. Juga iya apel, sasat wis dadi diopahi apel. Eling gurune Imam Malik, iki lho. Tak sowan ke Imam Malik sing sebagian tak aturke, sing sebagian kanggo aku. Tak tuduhno, nek rezekiku kudu dijemput. Rezeki napa kudu digoleki, ora oleh tengok-tengok kaya Imam Malik ngono. Parane tekan Imam Malik. Ya Imam niki lho bener niki, hasil kula bekerja keras untuk napa rezeki. Berarti rezeki kudu harus dicari. Lah iki kanggo sapa sing bungkus di sini? Kangge jenengan. Ya padha. Aku ora lapo-lapo entuk. Aku ora lapo-lapo melu entuk, berarti rezeki nek rezekiku ya moro-moro dhewe ku nyatane. Akhirnya dua-duanya islah kan ngono. Ya Allah, sudahlah. Kalau memang si ini Mas Arifin ya? Ada Mas Arifin? Nesu ya? Di mau ora ono. Ora ono nanti disampaikan ya. Kalau memang Naila itu saya tanya untuk Pak Ulil ya, Muhammadul Zakyatik gitu lah. Paham ya? Artinya gini, hadis ini itu mengajarkan kepada kita untuk gampang bukan gampang merelakan, artinya menerima dengan legowo. Nek ora legowo iku ngempol-ngempol. Nek ora legowo mangke stres. Engko stroke gara-gara ora iso menerima napa takdir. Ya ngene iki ana lewat ngene iki aku ya legowo. Iki kan ganggu toh. Ya legowo wae. Sampeyan jajan monggo. Gregetno. Ya golek rezeki iku padha muga barokah ngono iku. Ngono iku gara-gara ganggu aku malah tak dongakno toh. Rezekine dhek berarti tak dongakno. Pun lanjut. Paham nggih? Aja terlalu lah. Kaya sing kanca-kanca sing wis biasa ring siji paralel. Iku nek ana nilene sing anjlok sithik ora paralel wis ora usah nesu-nesu. Biasa wae. Temenan itu perlu diajari. Kamu punya jiwa jiwa kompetitif itu bagus, tapi nek sampai ora terima, wah kok iso sih ngono. Ora syukur iku jenenge. Banyak yang perlu disyukuri daripada yang disesali. Betul itu ya Jul ya? Nah, bersyukur itu intinya. Bersyukur. La tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Nah ini artinya. Ini sambungannya ndek si mau. La tudhiri syamata. La tunza' ora den cabut. La tunza' ora den cabut ar-rahmatu apa sifat kasih sayang. Ar-rahmatu apa sifat kasih sayang illa min syaqiyyin. Kejaba saking wong kang cilaka. Illa min syaqiyyin. Kejaba saking wong kang cilaka. Haditsun sahih an Ibnu Hibban saking Al-Imam Ibnu Hibban. Nah, maka kata tadi nyambungnya dengan kiai ya. Kiai mbek santri kita ini semua kiai sama santri. Duwe musuh kaya apa ae nek entuk musibah aja sampai napa ngrasa bersyukur. Paham sampean ya? Aja nyokurke. Tapi tetap harus punya sifat rahmat. Aja sampai kelangan. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi, la tunzaur rahmatu illa min syaqi. Rasa kasih sayang yang ada di hati manusia itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari orang-orang yang tanda-tandanya apa? Syaqiyun, celaka. Kowe kok gak gampang nyakeni wong. Kowe gampang nyiksa wong, ya, zalim sama orang. Itu termasuk tanda-tanda sudah enggak ada rahmat di dalam dirimu. Hati-hati. Wong sing ora entuk rahmat, sing ora duwe rahmat, otomatis ora dirahmati karo ora disayangi karo penduduk lah langit.
Kalau penduduk lain sudah tidak sayang sama kamu, otomatis Allah Subhanahu wa taala juga tidak sayang sama kamu. Bahaya niki. Wong kok serian, wong kok zalim, wong kok rak duwe rasa saake. Hati-hati. Engko mangke akhirnya yang terjadi ini kayak misalnya ya, orang yang enggak punya rasa kasihan. Misal ada orang buat gawe, dia tidak mau menyadari yang namanya bagaimana deritanya orang miskin dalam masalah mencari hidup. Iku engko duit 2.000 perhitungan. Duit 500 rupiah wae perhitungan. Nah sampean alhamdulillah saiki kan gampang ah. Nyatane uang siluman kan akeh gitu Mas. Itu tanda masih apa ya namanya barang kecil gitu loh. Kalau barang kecil diberikan kan masih mudah. Iku saya terjadi ada orang. Ya walaupun sudah meninggal tapi saya ceritakan alias gini, sifat rahmatnya itu betul-betul tidak ada. Orang sudah kaya betul. Wes sugih wis omah magrung-magrung mobilnya akeh. Bojone yo ayu, wis duwe putu yo apik-apik lucu-lucu, dus yo kaji. Yo kaji. Iku duwe prinsip ngene. Ana wong njaluk-njaluk. Kowe njaluk-njaluk maksud piye? Leren nesu-nesu ngono. Wong aku ku mbut gawe dhewe. Kowe nek pengen entuk duit ya mbut gawe. Leren dipisoi ngono. Dan ora diweki duit. Itu tanda-tanda wong ora duwe sifat apa? Rahmat. Wes ngono saya dapat cerita bahwasanya orang ini enggak sudi bayar zakat. Karena dalam pikirannya iki duit aku golek-golek dhewe. Nah, berarti dhek ora sakake mbek wong liya ya ora sakake napa mbek awake dhewe. Nentang zakat dia itu. Kok sedekah zakatnya ditentang apa meneh sedekah. Proposal mbok gawa rono ditolak, Pak. Ya, aku proposal gawe pondok niki investasi akhirat, diapura mau investasi akhirat, tak butuh kan ngono deh. Duit 2.000 perhitungan. Makanya hati-hati. Itu sifat rahmat kalau sudah dijabut, wah medeni. Yo rak sakake mbek wong liya, yo rak sakake mbek awake dhewe. Coba bayangkan itu bapakmu, itu orang tuamu, itu mbahmu. Namamu melu jelek toh. Mbahmu ora ahli sedekah, lha apa disakake kowe? Kowe putune wong kaya to. Kowe anake wong kaya to. Akhirnya menjadi napa gunjingan masyarakat. Langkah dakwahmu juga terseok-seok karena ndak ada orang yang percaya sama kita. Makanya kita tuh dikedepankanlah rasa kasihan itu, punya sifat rahmat itu harus ada. Biar itu tadi. Insya Allah kalau kita punya kasihan sama orang, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu betul. Nah, betul harus dibawa terus. Pon. La haula wala quwata illa billahi tawaun min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruha alhammu. La haula wala quwata illa billah. Utawi zikir la haula wala quwata illa billah. Dawaun iku obat min tis'atin wa tis'ina saking 99. Mintis atin watis ina saking 99 daan apane penyakite. Daan apane penyakite. Aisaruha utawi enteng-entenge dak. Aisaruha utawi paling enteng-entenge dak. Alhammu iku napa? Galau. Nah aku sing penak ngono. Alhammu iku galau hak hadithun Hasan an ibni Abi Dunya saking al-Imam Ibnu Abi Dunya. Ini hadis dirumuskan sebagai hadis Hasan. Tapi ternyata di dalam sanadnya ada orang yang namanya Bishr ibn Rafi'. Imam Bukhari mengomentari Bishr bin Rafi' ini la yutaba' fi hadithi, enggak bisa diikuti hadis-hadisnya. Imam Ahmad mengatakan Bishr bin Rafi' dhaifun, orangnya dhaif. Dan orang yang lain mengatakan haddatsa bimanakir hadza minha. Orang yang namanya Bishr bin Rafi' ini selalu seringkali meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang dhaif yang tidak sama dengan orang-orang yang fiqh. Paham nggih? Tapi nek hadis syadz itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah tapi tidak sama dengan thiqah yang lainnya. Ya ini gak wis dhaif
Beda sisan. Akhirnya dadine napa mungkar. Maka dari situ bahkan ada yang mengatakan diindikasi bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang palsu. Tapi Imam Haythami menutup dengan komentar wa baqiyatu rijalihi thiqat. Tapi yang dhaif cuma ikut tok, sing liyane ora dhaif. Maka akhirnya Imam Haddar memberi kode di sini bukan sahih tapi napa? Hasan. Karena satu orang itu tadi masalah itu. Pon ala kulli hal. Hadis ini mengajarkan kita konsep bagaimana kita nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala di berbagai keadaan sulit. Kalau cari solusi itu jangan sampai melupakan apa? Gusti Allah. Sebagaimana usaha pengen sukses juga jangan sampai melupakan Gusti Allah. Nek untuk musibah eling Gusti Allah ki gampang. Nah, ini salah satunya. Katakan Nabi la haula wala quwata illa billah. Zikir, ngakeh-ngakeh zikir la haula wala quwata illa billah. Itu adalah obat mujarab dari banyaknya penyakit. 99 penyakit. Penyakit di sini bisa diartikan penyakit zahir atau bisa diartikan penyakit yang sifatnya maknawiyah. Yaitu penyakit yang bisa dirasakan saja. Di antaranya yang paling enteng adalah galau. Kamu kalau galau akeh-akeh zikir la haula wala quwata illa billah. Tapi apakah itu tok? Enggak hanya itu. Quran yo syifaun. Ya, apalagi sholawat yo penyembuh. Banyak sekali. Artinya kita ini diajarkan oleh agama Islam punya masalah itu jangan sampai tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sukses yo ngelibatke Gusti Allah, gagal juga harus melibatkan sinten? Gusti Allah. Anda bahagia jangan lupa syukuran lillahi ta'ala. Anda kena musibah juga harus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya gini, setiap keadaan yang kita alami itu kita diingatkan. Itu di situ ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Milo nek ketika Anda galau, pahami oh niki galau aslinya Gusti Allah lagi pengen aku eling karo Gusti Allah. Oh cuma lah galau, pokoknya aku galau pengen maksiat. Dino apa misalnya malah healing tekan dindi, misalnya healing nang gunung barbarane hilang. Misalnya kan itu akhirnya kan enggak menyelesaikan masalah malah menjadi masalah. Makanya simin simatil aulia di antara tanda-tandanya atau perilakunya para wali itu kalau mereka galau ala bidzikrillahi apa? Tatmainnul qulub. Permasalahan yang ada itu kan karena hati, perasaan. Itu yang membuat kita molah-malih krana atine awake dhewe enggak tertata. Wong ora tahu zikiran, wong ora tahu eling. Zikir niku maksudnya mboten bilisan tok nggih. Zikir alias eling kalih Gusti Allah. Kok ora tahu eling senajan ketoke zahire salat, ketoke maca rotib, ketoke sholawatan. Maka apapun keadaannya pasti dia mengeluh. Tapi kalau dia zikirnya pakai hati, eling betul kalau Gusti Allah, oh saya sedang sholat, oh saya sedang mengingat Allah, oh saya sedang merindukan Rasulullah. Itu untuk obatnya gampang. Pelariannya itu mudah, cari solusinya itu mudah. Delok wong kafir kae. Ora usah wong kafir, wong sing ahli maasi. Mereka kalau galau kemana? Klub malam. Cari yang striptis bugil-bugil ya. Cari apa nek sing ra iso nggone klub malam dia bikin oplosan. Akhirnya overdosis ya. Itu karena mereka enggak punya solusi. Makanya kita syukuri sebagai santri, itu aneh-aneh loh ya. Sebagai santri, sebagai kiai, Anda sedang dapat masalah. Healingmu kok kayak ke perkara-perkara sing aneh-aneh seperti itu. Mbah iku golek jajan tempe pinggir dalan, tempe dalam artian yang lain ya, misalnya itu. Kan ada orang yang seperti itu, nggih. Mbak sing paling paham ini. Nanti biar diterangkan ya. Tempe ya. Jajan tempe gembus gitu ya. Paham ya, wis paham ya. Kan ada orang yang seperti itu atau dia jajan putian atau dia narkoba. Itu kan pelarian tapi pelarian yang apa? Keliru. Dia pengen menutup akal sehatnya. Dia pengen menutup
kesadarannya dengan maksiat. Ya enggak jadi solusi, malah menjadi masalah yang lain. Nah, kita harus sering-sering healing dengan cara seperti itu. Tidak apa-apa, makanya saya mengajarkan Anda kalau sholat kok eling apa-apa, gawa masalahmu ning sholatmu. Ora usah golek khusyuk dhisik, gampang. Selama sholatmu ya Allah kalau kata masalah Gusti, jenengan paringi solusi. Sing iso ngono ya ngono. Sing ra duwe masalah, ya alhamdulillah berarti Anda sudah naik ke level tadabbur kan gitu. Padahal konsepnya inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu bisa menghentikan seseorang dari kemungkaran dan kejelekan. Lah kok sholat terus tapi ijek welek lah, iki masalah sholatnya. Yang masalah sholatnya, ndak ada rohnya. Gerakane ono tapi ra ono nyawane. Ya akhirnya ya meleot. Nggih, meleot. Awake tok sing ketoke obat tapi rohaniahnya ndak ada. Saake. Kita belajar dulu itu masalah itu. Kemudian kita lanjutkan. Terakhir, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. La ta'ata ora ana ketaatan iku wajib. La ta'ata ora ana ketaatan iku wajib li makhluqin marang makhluk. Li makhluqin marang makhluk fi maksiatil khaliqi ing dalem duraka marang pangeran. Duraka marang pangeran. Fi maksiatil khaliqi ing dalem duraka marang pangeran. Masya Allah. Anil Hakimi saking Al Imam Hakim. Hadis ini hadisnya insya Allah bukan hanya sekedar hasan tapi termasuk sahih. Karena banyak sekali syawahidnya. Sahih li ghairihi gitu ya. Awalnya hasan tapi naik menjadi sahih li ghairihi. Pun hadis yang sangat masyhur, hadis yang menjadi prinsip kehidupan kita dalam bermuamalah dengan manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bermuamalah dengan siapapun boleh, berhubungan dengan siapapun boleh. Hanya satu yang enggak boleh, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Kita tidak boleh mengikuti, tidak boleh mentaati makhluk selama taat itu tersebut menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku hadis sangat umum, bukan hanya kita dengan pemerintah, bukan hanya kita dengan istri, bukan hanya kita dengan orang tua. Semua segmen kehidupan kita masuk pada hadis ini. Ya, konco ngejak kowe maksiat, wis ora usah, enggak perlu ditaati. Taat dalam artian mengikuti, paham ya? Taat dalam artian mengikuti. Ada orang yang namanya Maslamah ibn Abdul Malik. Maslamah bin Abdul Malik nanya sama Imam Abi Hazim. Kata beliau, Maslamah protes sama Imam Abi Hazim. Loh, bukankah Anda menyuruh kami untuk taat kepada ulil amri berdasarkan ayat wa ulil amri minkum. Terus jawabnya Imam Abi Hazim, iya betul. Tapi kan fa in tanaza'tum, jika kalian bertengkar gak cocok karo pemerintah, gak cocok karo waliul amri, itu kan ada terusannya, farudduhu ilallahi war rasul. Kita kembalikan dulu putusannya waliul amri ini benar apa enggak? Sesuai dengan syariat apa? Enggak. Menentang syariat apa? Enggak. Kalau menentang ya enggak usah diikuti. Tapi bukan berarti demo mudzaharah. Ini orang-orang yang suka ya kemarin kayak yang di apa ada Mas Ferhaj di sini yang kayaknya menggebu-gebu ya. Kalau saya ngajari beda ya. Kalau dia kan politik ya, dia harus wah gitu ya. Anda mau di penjara, masih muda mau di penjara, aku takut kan dia belum pernah itu. Tapi kalau yang sudah levelnya Pak sampai penjara kan banyak. Tapi artinya gini, kita cari selamatnya kita sendiri aja deh gitu loh. Kita cari ibadah awake dhewe nyaman sik deh. Keluar dari zona nyaman itu nanti saja, itu nanti ada waktunya. Nek memang punya kemampuan. Nek wong cilik ora lapo-lapo, ora aneh sapa-sapa, ora di pengaruh kok gayane nun sewu. Gayane dia mau nantang, yo nanti dulu. Kamu bekalnya ada enggak? Kamu backupnya ada apa enggak? Ya, kamu kekuatannya apa ada apa enggak? Kalau enggak ada ya sudah, itu namanya bunuh diri. Berapa banyak kasus netizen yang nyinyir akhirnya masuk penjara hanya karena komen pada menteri, hanya karena komen sama presiden. Ojo sampai kamu bisa berkarya, bisa bermanfaat bagi orang lain,
ternyata terjatuh hanya karena masalah kecil tersebut akhirnya gak manfaat. Hati-hati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Begitu juga kalau Wafik menjadi lurah di sini, ngajak sing elek-elek, ora usah perlu ditaati. Kan gitu. Pernah? Enggak ya, yang enggak taat itu anak buah gitu ya, biasanya sih nakal-nakal. Wa tsumma qala harfullah wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.